salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian, pemungutan berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan, ataupun penahanan. Maka dari itu, pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Salah satu mekanisme adalah gazelling atau biasa disebut dengan lembaga paksa badan. Sebelum pengadilan pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Bab pembahasan salah satu perangkat hukum yang memberi jaminan perlindungan hukum atas hak-hak wajib pajak adalah Badan Peradilan Pajak. Beberapa definisi tentang peradilan sebagai berikut. Menurut Appledorn, peradilan ialah memutuskan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara manapun, tidak merupakan bagian yang dari pihak yang berselisih, tetapi berdiri sendiri di atas perkara dan menyelesaikan pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum. Sedangkan peradilan pajak adalah implementasi acara prosedur, proses, dan sistem kegiatan pengadilan dalam memutuskan kasus perpajakan dan konsekuensi hukumnya. Berdasarkan beberapa pengertian peradilan dari ahli hukum dan unsur-unsur dari suatu peradilan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peradilan pajak dalam arti luas adalah suatu proses penyelesaian semua bentuk sengketa pajak, baik oleh pejabat administrasi pajak maupun oleh Badan Peradilan Pajak yang independen. Selanjutnya, sedangkan dalam arti sempit, peradilan pajak adalah proses penyelesaian sengketa pajak oleh Badan Peradilan Pajak yang independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Selama ini, Badan Peradilan Pajak telah mengalami 3 kali perubahan bentuk dan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pajak, yaitu ke-1, Majelis Pertimbangan Pajak 1915 sampai dengan 1997 yang mempunyai kewenangan dalam hal banding pajak. Kedua, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 1997 sampai dengan 2001 yang mempunyai kewenangan banding pajak dan gugatan pelaksanaan penagihan pajak. Ketiga, Pengadilan Pajak 2002 yang mempunyai kewenangan banding pajak, gugatan pelaksanaan penagihan pajak, dan gugatan pelaksanaan keputusan perpajakan. Peradilan Pajak Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Suatu peradilan dikatakan sebagai peradilan administrasi jika memenuhi unsur-unsur, yaitu salah satu pihak yang berselisih harus administrator atau pejabat administrasi. Peradilan administrasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Peradilan administrasi murni seperti penyelesaian sengketa pajak dulu oleh Majelis Pertimbangan Pajak 1915 sampai dengan 1997 dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 1997 sampai dengan 2001. Dan sekarang oleh Pengadilan Pajak 2002. Kedua, peradilan administrasi tidak murni seperti pembetulan dan atau pembatalan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak pasal 16 UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, kewenangan pengadilan pajak menurut UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak kewenangan. Pajak diatur dalam pasal 31 dan pasal 32 UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Menurut pasal 31 ayat 3 UU nomor 14 tahun 2002, pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 UU nomor 16 tahun 2000 yang sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 28 tahun 2007 dan keputusan lainnya menurut peraturan perpajakan yang berlaku. Keputusan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 UU nomor 28 tahun 2007 yang dapat menjadi objek sengketa dalam gugatan, yaitu yang pertama, pelaksanaan surat paksa, surat perintah, pelaksanaan penyitaan atau mengumumkan lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga,
keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 23 ayat 1 pasal 26. Dan yang keempat yaitu penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Baik, selanjutnya yaitu kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak dalam mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Secara normatif, pengadilan pajak sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berada dalam salah satu lingkungan peradilan yang telah ada, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga Jo, pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kecenderungan pengadilan pajak berada dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, yakni karena sifat perselisihan sengketa dan sifat para pihaknya. Dilihat dari subjek sengketa, keduanya mempertemukan unsur pemerintah dan unsur rakyat sebagai perorangan, di mana posisi pemerintah sebagai tergugat atau terbanding yang keputusannya dipersoalkan. Dan dilihat dari objek sengketa, keduanya mempermasalahkan tentang keputusan konkret, ketetapan dari lembaga pemerintah yang ditunjukkan kepada individu, di mana ketentuan tersebut dianggap merugikan rakyat sebagai perorangan. Kedudukan pengadilan pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak dibarengi dengan keberadaan atau eksistensi pengadilan pajak itu sendiri. Hal ini karena keberlakuan pengadilan pajak ini tidak murni berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, akan tetapi masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka dilihat dari kedudukannya, pengadilan pajak merupakan badan peradilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun demikian tidak murni sebagai sistem peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh pengadilan pajak. Kesimpulan yang dapat diambil setelah menyelesaikan makalah ini adalah bahwa kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai badan peradilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Namun, demikian tidak murni melaksanakan kekuasaan kehakiman karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh pengadilan pajak. Selanjutnya, saran yang dapat disampaikan adalah pengadilan pajak merupakan pengadilan banding dan termasuk gugatan atas tagihan pajak terutang. Sebelum mengajukan banding wajib pajak, haruslah memeriksa lebih dahulu keputusan dan keberatan persyaratan banding. Demikian pula persyaratan upaya gugatan atas tagihan pajak terutang.